Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Tembok kota yang kacau segera menjadi sunyi saat aura dingin menyebar secara diam-diam di udara, menyebabkan kerumunan itu diam-diam menggigil. Pada saat ini si Suan berdiri di udara, tatapan seriusnya tertuju pada Lindong. Tatapannya perlahan menyisir tubuh Lindong inci demi inci pada sudut licik dengan mata begitu tajam sehingga seolah-olah dia benar-benar bisa melihat melalui yang terakhir. Namun dalam menanggapi tatapan tajam dan sedingin es si Suan, Lindong bahkan tidak mengedipkan mata saat dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Oh, apakah kekaisaran tebing iblis tidak mau menyisihkan 1 juta pil nirvana untuk menyelamatkan Lei Se dan yang lainnya?" Lindong yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar jembatan seseorang. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa kau sakiti. Jangan menabur benih kehancuran dirimu sendiri. Kalau tidak, akan terlambat bagimu untuk menyesal di masa depan. Ucap si Suan berkata dengan tidak menyenangkan. Lindong merentangkan tangannya sebelum memberi isyarat dengan telapak tangannya. Segera ekor piton besar Little Flame mulai muncul. Membungkus ekor pitonnya ada 9 sosok. Mereka adalah Lei Se dan yang lainnya. Aku akan memberimu 10 detik. Jika aku tidak melihat pil nirvana, aku akan membantai semuanya. Suara Lindong tenang seolah-olah dia berbicara tentang masalah yang tidak penting. Namun nada tenangnya menyebabkan mata si Suan menyusut sedikit. Tembok kota itu sunyi senyap. Telapak tangan kebanyakan orang basah oleh keringat saat mereka menatap sosok itu di kejauhan. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana orang ini bisa tetap tenang di depan seorang praktisi sekuat si Suan. Apakah dia hanya memasang front yang kuat? Lindong, karena fakta bahwa kau adalah pria yang berbakat. Jika kau bersedia untuk membiarkan Lei Se dan yang lainnya pergi, aku dapat mengabaikan dendam kami dan mengundangmu untuk menjadi tamu di kekaisaran tebing iblisku. Pada saat itu kau akan diperlakukan dengan murah hati. Mata menakutkan si Suan berkilauan dengan lembut sebelum dia menyatakan dengan suara yang rendah. Pada saat ini Lindong meliriknya sebelum dia segera tersenyum. Tepat saat si Suan mengira yang pertama telah menurunkan kewaspadaannya, suara tenang Lindong terdengar. Waktunya habis. Sepertinya kekaisaran tebing iblismu tidak peduli dengan orang-orang ini. Setelah dia berbicara, pikiran Lindong bergerak. Seketika 9 tombak energi mental yang sangat tajam muncul di depannya sebelum dengan kejam melambaikan lengan bajunya. Tombak energi mental lepas landas dan tanpa ampun terbang menuju Lei Se dan yang lainnya. Saat tombak energi mental ini ditembakkan, niat membunuh yang meluap keluar dari mata Lindong, menyebabkan tidak ada yang berani meragukan apakah niatnya itu nyata. Ekspresi si Suan muram saat dia melihat ini. Tiba-tiba dengan erat mengepalkan tinjunya dia menatap tombak energi mental dan pada saat-saat yang terakhir, dia akhirnya berbicara. Baiklah, kau pemenangnya. Tepat ketika tombak itu beberapa inci dari Lei Se dan yang lainnya, tombak energi mental yang tajam tiba-tiba berhenti sebelum kemudian menghilang. Lindong mengulurkan tangannya ke arah si Suan dan berkata, "Serahkan." Dada si Suan terangkat dengan lembut. Terbukti kemarahan di hatinya telah terakumulasi ke tahap yang mengerikan. Dia dengan tajam menatap Lindong menarik nafas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku akan menyerahkan pil ketika kau menyerahkan mereka." Setelah dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya saat tas Qiankun muncul di tangannya. Tas itu terbuka sedikit, segera mengeluarkan nirvana Qi yang seperti api. Dari kelihatannya, sepertinya ada sejumlah pil nirvana yang agak mencengangkan di dalam tas. Saat dia menatap nirvana Qi yang kaya itu, bahkan si Suan merasakan sedikit rasa sakit di hatinya. 1 juta pil nirvana bukanlah jumlah yang kecil, bahkan kekaisaran tebing iblis menderita karenanya. Namun mereka telah menghabiskan cukup banyak uang untuk memelihara Lei Se dan Chen Mu. Secara khusus,
Meskipun Lei Se telah gagal untuk selamat dari kesengsaraan nirvana, dengan pengalaman masa lalunya peluang keberhasilannya akan meningkat di waktu berikutnya. Karena itu jika dia terbunuh sekarang, itu akan menjadi pukulan besar bagi kekaisaran tebing iblis mereka. Mata Lindong menyipit saat dia menatap tas Qian Kun. Dengan penglihatannya yang tajam, dia samar-samar bisa menyimpulkan jumlah pil nirvana di tas Qian Kun yang merembes keluar. Segera dia menganggukkan kepalanya dengan sikap acuh tak acuh. Lindong bertukar pandang dengan Sisuan sebelum keduanya segera menyentakkan dengan mereka. Setelah itu tas Qian Kun serta Lei Se dan yang lainnya dilemparkan pada saat yang bersamaan. Lindong punya cara yang bagus untuk melempar seseorang. Dia menggunakan jumlah kekuatan yang berbeda pada masing-masing dari mereka, menyebabkan mereka menyebar saat mereka turun dari langit seperti kelopak. Lebih jauh lagi, karena Lei Se dan yang lainnya tidak sadarkan diri dan tubuh mereka melemah. Jika dia membiarkan mereka jatuh begitu saja, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan menderita patah leher atau anggota tubuh mereka. Karena itu Sisuan ingin menyelamatkan mereka, itu pasti akan menundanya untuk sementara waktu. Saat Sisuan mengulurkan tangannya untuk mengambil Lei Se dan yang lainnya, tas Qian Kun sudah tiba di depan Lindong. Namun karena sifatnya yang berhati-hati, dia tidak segera mengambilnya. Sebagai gantinya dia mengirimkan energi mentalnya untuk dengan cepat memindahi tas Qian Kun. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang salah, dia akhirnya melambaikan lengan bajunya dan menyimpannya. Hahaha, terima kasih atas kemurahan hatimu. Jika kesempatan itu datang, mari kita kejar di masa depan. Setelah mendapatkan pil nirvana, Lindong tertawa terbahak-bahak. Segera Little Flame mengepakkan sayapnya sebelum menembak ke kejauhan seperti sambaran petir. Saat ini Sisuan akhirnya menangkap semua orang. Segera dia melambaikan lengan bajunya dan dengan kejam melemparkan semuanya ke tembok kota, menyebabkan suara tabrakan yang keras terdengar. Semua orang tahu bahwa dia sangat kesal dengan Lei Se dan yang lainnya. Jika mereka adalah individu yang biasa, dia kemungkinan akan membunuh mereka semua secara pribadi. Nak, apakah menurutmu begitu mudah untuk meminum pil nirvana kekaisaran iblisku? Jika aku membiarkan kau melarikan diri, apakah kau pikir aku akan memiliki wajah untuk tinggal di kota tebing iblis? Ekspresi Sisio gelap saat dia menatap Lindong yang melarikan diri sementara kilatan merah melintas di matanya. Samar-samar sepertinya wajahnya sedikit bengkok. Sepertinya dia benar-benar marah pada Lindong, seolah-olah menanggapi kata-kata Sisuan. Tepat saat Lindong lepas landas, beberapa kolom cahaya Yuan Power yang tangguh tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Itu berubah menjadi layar cahaya yang benar-benar menyegel seluruh area. Gelombang kejut Yuan Power berdesir dari layar bercahaya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok yang tangguh di tempat di mana kolom cahaya Yuan Power mulai muncul. Terbukti untuk menghentikan Lindong, Sisio telah menghabiskan banyak uang dan memperkerjakan sebagian besar praktisi elit di kekaisaran tebing iblis untuk membangun formasi besar ini. Di bawah cahaya layar yang seperti sangkar ini, bahkan Lindong akan merasa sangat sulit untuk menerobosnya. Di atas tembok kota, banyak orang menatap layar cahaya yang menjulang tinggi. Hati mereka bergetar dengan lembut. Memang tidak ada cara untuk secara damai menyimpulkan masalah hari ini. Di kejauhan, Lindong menginstruksikan Little Flame untuk berhenti. Ketika dia melihat formasi yang megah dan besar, sedikit keheranan melintas di matanya. Sepertinya kekaisaran tebing iblis menganggapnya agak tinggi dan benar-benar mengerahkan kekuatan seluruh kekaisaran untuk menjebaknya. Aku telah memperingatkanmu sebelumnya. Yang terbaik adalah bersikap bijaksana dan tidak membakar jembatan seseorang. Dengan kemampuanmu saat ini, kau pasti naif jika kau percaya kau bisa dapat memperoleh apapun dari kekaisaran tebing iblisku, ucap Sisuan. Ketika Lindong perlahan berbalik, Sisuan sudah melayang di udara. Berhenti agak jauh dari Lindong, senyum di wajahnya terlihat agak sinis. Aku telah memberimu kesempatan, namun kau memilih untuk tidak menghargainya. Sekarang kau telah kehilangan kesempatan terakhirmu. Cahaya
keemasan yang cemerlang mengiringi langkah Sisio saat perlahan-lahan muncul dari tubuhnya. Sementara itu tekanan yang sangat hebat muncul menyebabkan udara di sekitarnya menjadi pucat. Kemarahan di hati Sisuan jelas telah terakumulasi hingga titik krisis. Karena itu begitu dia berbicara, matanya menjadi sedingin es. Saat dia melangkah maju, udara di depannya meledak, sosoknya menghilang seperti hantu. Saat Sisuan menghilang, pupil mata Lindong menyusut dengan lembut sebelum dia tiba-tiba berbalik dan menyilangkan kedua tangannya. Seketika cahaya kemasan muncul dan dalam sekejap mata seolah-olah lengannya terbuat dari emas asli. Pada saat ini sebuah tinju emas merobek udara, kejam membanting ke lengan bersilang milik Lindong. Segera gelombang kejut yang mengerikan meletus langsung meniup Lindong dari atas Little Flame. Setelah didorong mundur sekitar selusin langkah, dia akhirnya menstabilkan dirinya saat dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Segera tatapan serius melintas di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menguasai tubuh emas Nirvana kecil, pukulan Sisio sebelumnya akan langsung mematahkan lengannya. Tubuh emas Nirvana? Sosok Sisuan tiba-tiba muncul di udara, menatap lengan emas Lindong dengan terkejut. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh praktisi panggung Nirvana. Namun dari gelombang Yuan Power Lindong saat ini, dia hanya berada di tahap setengah langkah menuju Nirvana. Oleh karena itu bagaimana dia bisa menguasai tubuh emas Nirvana ke tingkat seperti itu? Tidak heran kau berani menjadi begitu sombong. Ternyata kau memiliki beberapa keterampilan. Namun di depan kekaisaran tebing iblisku, bahkan jika kau benar-benar naga, kau masih harus berlutut. Keterkejutan di mata Sisuan digantikan oleh cahaya sedingin es. Saat dia dengan lembut merenggangkan lehernya, semua persendian di tubuhnya tampak mulai retak. Kekuatan ledakan menggeliat di antara otot-ototnya meledak keluar, menyebabkan udara bergetar. Pada saat ini Lindong menghela nafas dalam-dalam, sebelum dia menggoyangkan lengannya yang sedikit mati rasa. Sementara itu senyum gembira perlahan muncul di wajahnya. Satu panggung Yuan Nirvana. Mari kita lihat apakah kau memiliki apa yang diperlukan untuk menahan diriku di sini. Di tembok kota, mata orang banyak berubah panas ketika mereka mendengar percakapan antara keduanya. Mereka semua sangat ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang ketika dua tokoh terkemuka ini bentrok secara langsung. Tinggi di langit, dua sosok saling berhadapan. Suasana begitu tegang sehingga membuat seolah-olah telah memadat. Samar-samar niat membunuh diam-diam merasuki udara. Banyak pasang mata di tembok kota terbakar dengan kegembiraan. Dua sosok di langit itu agak terkenal di wilayah barat laut. Secara alami, Sisuan telah menjadi terkenal sejak lama. Kecakapan panggung Yuan Nirvananya memungkinkan dia untuk melampaui banyak praktisi kekaisaran peringkat tinggi. Selain itu, dengan reputasi kekaisaran tebing iblis yang mendukungnya, kebanyakan orang mengakui bahwa dia adalah individu yang elit. Sebaliknya, baru-baru ini Lindong menjadi terkenal. Dia selalu menjaga dirinya sendiri dan kebanyakan orang menyimpulkan bahwa dia berasal dari beberapa kerajaan kecil. Namun ini tidak menghentikan orang untuk mengembangkan sikap yang mencengangkan terhadapnya. Bagaimanapun dia berhasil menantang seluruh kekaisaran tebing iblis seorang diri. Ini adalah sesuatu yang tidak terlalu sering terlihat di wilayah barat laut. Jelas pertempuran antara dua individu terkenal ini sangat dinanti dan banyak orang ingin tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini. Aku telah melihat banyak orang sepertimu. Ketika keajaiban terjadi pada mereka dan kekuatan mereka meningkat pesat, mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan dan memandang rendah semua orang. Namun mungkin hanya 1 dari 10 dari mereka yang akan bertahan secara keseluruhan. Ucap Sisuan mencibir sambil menginjak udara. Sementara itu tatapannya mengembara mencari kelemahan di tubuh Lindong. Menurut pendapatku, kau termasuk dalam kelompok orang ini. Namun sangat disayangkan bahwa kau tidak akan menjadi 1 dari 10 yang bertahan. Fondasi dari kerajaan peringkat tinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ledakan kekuatan ajaibmu. Mendengar kata-kata ini, Lindong tertawa. Dia tidak punya niat untuk bertengkar dengan Sisuan. Fondasi dari kerajaan peringkat tinggi memang besar.
Tapi itu tidak berarti mereka tidak terkalahkan. Dengan fondasi yang kuat, seseorang akan memiliki titik awal yang lebih menguntungkan daripada kebanyakan individu biasa. Namun pencapaian seseorang di masa depan akan tetap bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri. Namun senyum santai Lindong yang membuat si Suan tanpa sadar mengepalkan tinjunya sementara api jahat muncul di pendengarannya. Setiap kali orang lain menyebutkan kekaisaran tebing iblisnya, nada mereka akan mengandung rasa hormat dan ketakutan. Namun pria di depannya tidak peduli sama sekali. Entah dia bodoh atau dia hanya percaya diri. Saat si Suan mengepalkan tinjunya, cahaya kemasan yang cemerlang perlahan mengalir di tubuhnya sementara gelombang-gelombang Yuan Power yang menakjubkan membentang seperti badai. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau masih bisa tersenyum nanti. Saat si Suan mengganti segel tangannya, Yuan Power yang melonjak melesat keluar dan bahkan Yuan Power di sekitarnya mulai berputar-putar di sekitar si Suan. Sinar cahaya yang kuat meledak membentuk gunung raksasa di langit dalam hitungan detik. Di puncak gunung, sebuah simbol besar memancarkan energi yang mengerikan. Saat gunung memotong langit itu disertai dengan gelombang kejut yang kuat yang tampaknya dihasilkan dari pukulan. Pada saat itu bahkan langit mulai bergetar karena gunung itu. Tinju penakluk gunung simbol iblis, teriak si Suan. Pada saat ini wajahnya sedingin es. Saat tinjunya terbang keluar, gunung raksasa itu segera meledak ke arah Lindong. Gelombang kejut yang kuat dari pukulan itu menyebabkan tanah di bawah mereka mulai runtuh. Serangan yang begitu kuat dapat dengan mudah menerbangkan praktisi panggung nirvana seperti Chenmu. Saat Lindong melihat gunung yang datang, yang disertai dengan bayangan besar dan kehadiran yang menekan, ekspresi serius muncul di matanya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, dia membalik telapak tangannya dan sajadah kuno muncul di tangannya. Itu adalah sajadah penumpukan roh. Kekuatan Yuan yang kuat dan energi mental yang kuat menyembur keluar hampir bersamaan sebelum terus mengalir ke sajadah. Saat dua jenis energi yang berbeda dituangkan ke dalam sajadah, pilar cahaya raksasa tiba-tiba muncul darinya dan melesat ke langit. Energi unik langsung menyebabkan kekuatan Yuan di sekitarnya melonjak. Si Suan tampak terkejut pada pilar cahaya berwarna kacau sementara ekspresi wajahnya berubah. Dia bisa merasakan bahwa energi campuran ini yang sama sekali berbeda dari Yuan Power dan mental energi agak kuat. Orang ini bisa menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda. Jelas penglihatan si Suan agak bagus. Dengan pandangan sekilas, dia dapat mengidentifikasi apa yang sedang terjadi dan dia kewalahan oleh pemandangan ini. Dia jelas tahu tentang tingkat kesulitan menggabungkan dua jenis kekuatan yang berbeda. Bahkan seorang praktisi yang telah melewati beberapa kesengsaraan nirvana tidak akan memiliki kemampuan ini. Apalagi praktisi panggung Yuan nirvana seperti dia. Dilaporkan metode menggabungkan berbagai jenis kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh praktisi panggung nirvana. Namun saat ini tindakan Lindong telah membuatnya sangat terkejut. Pasti itu sajadah. Meskipun si Suan terkejut, dia tidak kehilangan ketenangannya. Tatapannya bergeser dan berkonsentrasi pada sajadah kuno di depan Lindong. Pilar cahaya berwarna kacau muncul dari matras. Jari surgawi yang terpenjara berat. Jari pertama membenjarakan dunia. Jari kedua menghancurkan pegunungan dan sungai. Jari kelima menggerakkan semesta. Pada saat ini beberapa pilar cahaya raksasa kemudian muncul dan melesat ke langit. Kekosongan terkoyak di langit saat 5 jari besar kuno muncul dan melayang tanpa suara di udara. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengaktifkan kelima jari dari jari surgawi penjara desolut besar. Selanjutnya mereka dijiwai dengan esensi Yuan Power. Seluruh dunia tampaknya menunjukkan tanda-tanda runtuh di bawah kekuatan seperti itu. Di tembok kota, banyak pasang mata menatap jari-jari kuno raksasa yang melayang di atas kepala Lindong. Mata mereka melonjak keheranan. Bahkan beberapa praktisi panggung nirvana bisa merasakan tenggat waktu dari seni bela diri yang begitu kuat. Mata Lindong melonjak dengan semangat pertempuran. Setelah mencapai tahap setengah langkah menuju nirvana di samping kekuatan master simbol surga, dia akhirnya bisa mengeksekusi jari surgawi penjara desolit besar sepuasnya. Sementara 5 jari tergantung di udara,
Lindong tiba-tiba mengayunkan lengannya. Segera jari-jari kuno yang sangat besar itu berbaris dan menembak dengan keras. Kekuatan dari dampak mengerikan semacam itu tampaknya mendistorsi bahkan ruang itu sendiri. Setelah beberapa saat, terdengar ledakan teredam terus-menerus di bawah jari-jari besar. Akhirnya di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya dari para penonton, jari-jari kuno yang sangat besar bertabrakan dengan ganas dengan gunung. Ledakannya mengguncang dunia, bergema di daerah itu seperti guntur. Bahkan bumi bergetar karena suaranya yang keras. Saat jari besar pertama melakukan kontak, itu meledak karena dampak yang sangat kuat. Setelah itu jari kedua juga menabrak gunung. Di bawah tatapan mencibir sisuan, jari kuno raksasa ketiga menekan ke gunung selama kurang dari 10 detik sebelum meledak. Pemandangan ini menyebabkan kegemparan di antara banyak orang. Meskipun seni bela diri Lindong memang kuat, namun itu tidak sekuat yang mereka harapkan. Namun meskipun ada keributan, tatapan Lindong tidak goyang sama sekali. Kekuatan setiap jari dari penjara di sulut besar sama sekali berbeda. Secara khusus, jari kelima memiliki susunan dasar yang berbeda. Oleh karena itu masih terlalu dini untuk merayakannya sekarang. Seperti yang diharapkan oleh Lindong, setelah jari keempat meledak, jari kelima yang paling kuno dan kokoh akhirnya mendarat di simbol aneh di atas gunung dengan ledakan yang keras. Momentum gunung yang awalnya tidak terhalang berhenti sejenak. Kekuatan Yuan di sekitar mulai membeku bersama dengan seringnya di wajah siswan. Kedua raksasa itu menemui jalan buntu di langit sementara gelombang energi yang menakutkan terus-menerus beriak keluar. Gelombang energi ini cukup kuat untuk membuat bahkan praktisi panggung nirvana ketakutan. Dengan menggabungkan kekuatan Yuan tahap nirvana dan energi mental master simbol surga, jari kelima dari jari surgawi penjara di sulut besar begitu kuat sehingga bahkan Lindong sendiri kagum. Jari kelima dari jari surgawi penjara di sulut besar begitu kuat sehingga bahkan Lindong sendiri kagum. Mengambil nafas dalam-dalam, tatapan Lindong tiba-tiba berubah tajam saat suara yang dalam muncul dari tenggorokannya. Setelah mendengar suara Lindong, cahaya cemerlang meledak dari berbagai pola kuno di jari kelima yang kuat sementara energi tak terkalahkan dan menakutkan diam-diam menyebar keluar. Kekuatan semacam ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda melebihi seni bela diri manifest. Kekuatan semacam ini samar-samar menunjukkan tanda-tanda melebihi seni bela diri manifestasi biasa. Setelah melihat ini, pupil mata siswan tiba-tiba menyusut. Dia menyaksikan simbol di puncak gunung tiba-tiba runtuh. Pada akhirnya gunung raksasa itu langsung dihancurkan oleh jari terakhir dengan ledakan keras. Setelah menghancurkan gunung, jari kuno raksasa itu jauh lebih redup dari sebelumnya. Namun sisa kekuatannya terus menghancurkan siswan. Gelombang kekerasan memaksa siswan mundur beberapa langkah sebelum jari kuno raksasa itu akhirnya memudar. Pada saat ini keheningan menyapu seluruh area. Banyak tatapan dilemparkan ke arah gunung yang runtuh dan siswan yang mundur. Setelah beberapa saat, banyak desahan terdengar dari tembok kota. Seni bela diri yang sangat kuat, energi yang begitu kuat namun aneh. Setelah secara paksa menstabilkan tubuhnya, tangan siswan sedikit gemetar. Segera setelah itu keserakahan melonjak di matanya. Seni bela diri Lindong dan energi berwarna kacau telah membangkitkan keserakahan di dalam hatinya. Harta karun seperti ini tidak bisa dimiliki oleh orang sepertimu. Udara di depan siswan meledak saat tubuhnya muncul di depan Lindong seperti hantu. Segera setelah itu dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih sajadah akumulasi roh di depan Lindong. Jelas siswan telah menemukan hubungan erat antara kekuatan seni bela diri Lindong dan sajadah. Merebut sejadah ini adalah suatu keharusan. Pada saat ini tubuh siswan muncul di hadapan Lindong dalam sekejap mata. Namun dia tidak meluncurkan serangan apapun pada Lindong. Sebagai gantinya, dia mencoba meraih sejadah akumulasi roh di depan Lindong. Tampaknya dia ingin merebut sajadah dengan paksa. Secara alami, Lindong bisa merasakan motif siswan. Dengan semburat dingin di matanya, Lindong tiba-tiba maju selangkah. Segera kekuatan Yuan yang kejam di sekitar tubuhnya meletus dengan sinar cahaya cemerlang yang menjelma menjadi gajah raksasa yang bersinar. Gajah langit suci, teriak Lindong.
Pada saat ini gajah raksasa yang bersinar memancarkan aura menakutkan namun kuat. Dengan kekuatan yang mengguncang bumi, itu menyerang Sisuan dengan kejam. Udara di bawah meledak karena dampak yang kuat itu. Setelah itu mata Sisuan menyipit sebelum ekspresi wajahnya berubah tiba-tiba menjadi mengerikan. Mengabaikan serangan Lindong, dia tidak menarik tangannya dan terus meraih sajadah. Dia meneteskan air liur memikirkan mendapatkan sajadah ini, yang mampu memadukan dua jenis energi yang berbeda. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi senjata yang tangguh di tangannya. Adapun serangan Lindong meskipun itu keras dan ganas, Sisuan merasa bahwa tidak perlu khawatir karena dia telah melewati satu kesengsaraan nirvana. Menurut pendapatnya, bahkan jika dia menerima serangan Lindong, yang terakhir masih tidak mampu menanganinya. Ini adalah kepercayaan diri seorang praktisi panggung Huan Yuan Nirvana. Ketika Lindong melihat Sisuan mengabaikan serangannya dan terus meraih sajadah, matanya menjadi pucat. Pada saat itu gajah raksasa yang bersinar yang disertai dengan kekuatan mengerikan menabrak tubuh Sisuan dengan kejam. Tepat saat tabrakan itu terjadi, suara tajam dari dua logam yang bertabrakan meletus. Sinar keemasan di tubuh Sisuan melonjak liar saat dia mencoba menahan dampak kuat dengan paksa. Di bawah dampak yang kuat, tangan terentang Sisuan menjadi sangat lambat, dan akhirnya tangannya membeku saat masih beberapa meter dari sajadah. Saat Lindong berteriak, tubuhnya meledak dengan cahaya kemasan yang cemerlang juga. Setelah itu pancaran emas mulai meluas dan terwujud menjadi gajah raksasa yang bersinar dalam hitungan detik. Cahaya kemasan yang terpancar sangat mencolok. Kali ini suara yang lebih keras bergema. Tepat ketika ujung jari Sisuan hendak melakukan kontak dengan sajadah, tubuhnya terlempar ke belakang. Setelah mengambil beberapa langkah di udara, dia kemudian bisa menstabilkan dirinya sendiri. Seketika wajahnya menjadi sangat pucat. Jelas fakta bahwa Lindong mampu menjatuhkannya kembali telah melebihi harapannya. Namun meskipun Sisuan menerima pukulan dahsyat dari Lindong, yang pertama masih kuat dan hidup tanpa menunjukkan tanda-tanda melemah. Setelah melihat ini, Lindong diam-diam merasa khawatir tentang Sisuan. Sisuan benar-benar layak menjadi seorang praktisi yang telah melewati kesengsaraan nirvana. Serangan seperti itu akan membuat darah praktisi panggung nirvana bisa bergejolak. Namun Sisuan muncul seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini Sisuan menstabilkan tubuhnya. Rupanya kegagalan berulang dalam peristiwa baru-baru ini telah memperlakukannya secara ekstrim. Rasa dingin menyembur melalui matanya. Tiba-tiba dia membidik Lindong dengan jarinya di kejauhan. Cahaya kemasan yang cemerlang yang menyatu dengan kekuatan Yuan yang sangat kejam berkumpul di jari Sisuan dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi ini sangat cocok dengan kedinginan yang berkilauan di matanya. Semua orang tahu bahwa dia benar-benar marah kali ini. Jari pemisah surga berlian. Pada saat ini cahaya kemasan seperti kilat mulai melonjak. Dalam hitungan detik, seberkas cahaya kemasan melesat keluar dari ujung jari Sisuan dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sinar cahaya kemasan ini sangat kuat. Saat sinar cahaya kemasan melesat di udara, bahkan sepertinya meninggalkan bekas berwarna emas samar di ruang yang hampa. Mata Lindong menegang saat dia melihat sinar cahaya kemasan yang masuk. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahaya yang kuat. Segera dia memutar telapak tangannya sebelum lubang hitam terbentuk di atasnya. Pada saat ini sinar cahaya kemasan mendekat dengan kejam. Sinar cahaya kemasan tiba-tiba berbelok aneh di jalur terbangnya. Alih-alih menyerang Lindong, itu meledak dengan ganas ke arah sajadah di depan Lindong. Pada saat inilah Lindong menyadari bahwa target Sisuan bukanlah dia tetapi sajadah akumulasi roh. Orang ini memang menentukan. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Tidak diragukan lagi langkah ini sangat kejam dan telah melampaui harapan Lindong juga. Oleh karena itu ketika Lindong melihat sinar cahaya kemasan berbelok tiba-tiba di jalur terbangnya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Sinar cahaya keemasan mendarat tepat di sajadah. Seketika gelombang energi liar dan kuat menyapu area tersebut. Setelah terkena serangan yang begitu kuat, banyak retakan merobek sajadah akumulasi roh di depan mata terkejut Lindong. Sajadah akumulasi roh bukanlah harta karun jiwa dan tidak memiliki banyak sifat.
kecuali fakta bahwa itu dapat menggabungkan energi mental dan kekuatan Yuan. Oleh karena itu, ketika terkena serangan habis-habisan Sisuan, ia tidak dapat menahan kerusakan dan akhirnya mulai runtuh. Pada saat ini retakan mulai meluas dengan cepat. Akhirnya di bawah tatapan putus asa Lindong, sajadah meledak dan memenuhi langit dengan cahaya berkilauan. Sajadah akumulasi roh dihancurkan oleh Sisuan. Sisuan yang berdiri di kejauhan mencibir melihat pemandangan ini. Meskipun sayang untuk menghancurkan sajadah, itu masih lebih baik daripada membiarkan Lindong menyimpannya. Namun sementara kilau cahaya melayang di langit, semua orang termasuk Lindong tidak menemukan bahwa seberkas cahaya melesat keluar dari langit dengan cahaya berkilauan. Dan karena Lindong berdiri di belakang sajadah, dia adalah orang pertama yang terkena sihir cahaya itu. Setelah melakukan kontak dengan tubuh Lindong, seberkas cahaya menghilang tanpa sedikit pun kelalaian. Bahkan Lindong tidak menemukan apapun. Wajah Lindong suram. Rupanya dia tidak menyangka akan tertipu oleh Sisuan yang dengan berani menghancurkan sajadah akumulasi roh di depannya. Lindong dengan jelas memahami pentingnya sajadah akumulasi roh. Bahkan individu yang berpengalaman seperti Little Flame akan merasa agak sulit untuk menggabungkan berbagai jenis kekuatan bersama. Oleh karena itu, Lindong menderita kerugian yang cukup besar ketika sajadahnya dihancurkan oleh Sisuan. Bajingan. Pada saat ini mata Lindong tampak menyeramkan. Energi mentalnya melonjak disertai dengan kemarahan di hatinya meletus dan memenuhi langit dan bumi dalam sekejap. Badai terbentuk dan guntur menggelegar di seluruh langit. Energi mental yang begitu kuat. Apakah orang ini benar-benar baru saja mencapai master simbol surga baru-baru ini? Bagaimana dia bisa memiliki energi mental yang begitu kuat? Setelah melihat langit dan bumi dipenuhi dengan energi mental yang kuat, para penonton di tembok kota menjadi gempar, bahkan Sisuan menyipitkan matanya. Melahap telapak Guntur. Pada saat ini petir besar perak seperti ular tiba-tiba ditembak jatuh dari langit. Saat ini Lindong menyerang dengan telapak tangannya. Kilat itu menjelma menjadi sidik jari petir awan yang melesat ke arah Sisuan dengan kejam. Saat Sisuan melihat telapak petir hitam yang masuk, dia tidak berani ragu. Dia bisa merasakan aura aneh yang datang dari telapak tangan petir dan karenanya dia tidak berani mengabaikannya. Segera dia mengaktifkan kekuatan Yuannya dan membentuk telapak tangan besar, yang pada gilirannya bertabrakan dengan ganas dengan telapak tangan petir. Pada saat ini petir menyambar tanpa henti di langit. Setelah telapak tangan petir bertabrakan dengan serangan Sisuan, suara ledakan yang memekakan telinga bergema di seluruh langit. Di bawah tembok kota, ketika para penonton menyaksikan dua individu terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit, mereka menjilat bibir mereka dalam diam. Jelas mereka sangat terkejut melihat bagaimana Lindong bisa bertarung secara merata melawan Sisuan begitu lama. Secara alami, mereka yang berwawasan luas dapat mengatakan bahwa Sisuan akan mengembangkan kemenangan jika pertarungan ini berkepanjangan. Oleh karena itu, kekokohan Yuan powernya secara alami melampaui milik Lindong. Setelah pertukaran melelahkan darinya, Lindong mundur beberapa langkah ke belakang. Setelah beberapa saat, dia menatap Sisuan yang mencibir dengan tatapan sedingin es. Lindong, kemampuan bertarungmu memang melebihi harapanku. Namun, aku sudah mengatakan tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri hari ini. Sisuan menunjuk ke jaring bercahaya di langit yang telah menyegel seluruh area. Lindong mungkin memasang perlawanan yang kuat sekarang, tapi itu akan berumur pendek. Setelah beberapa saat, dia akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan ketika saat itu tiba, akan mudah untuk menangkapnya. Lindong menyipitkan matanya dan tepat ketika dia hendak mencibir, suara Little Flame terdengar di benaknya dengan mendesak. Lindong, ayo pergi dulu. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan tubuhmu. Setelah mendengar kata-kata Xiaodou, Lindong langsung terkejut. Namun meskipun ada beberapa keraguan di benaknya, dia masih menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melirik Sisuan dan tertawa, apakah kau benar-benar berpikir bahwa hal-hal ini dapat menghentikanku? Sisuan menyipitkan matanya dan tertawa dengan dingin. Mungkinkah kau masih memiliki beberapa ocehan untuk dikatakan? Itu tidak benar-benar dianggap ocehan. Dia hanya ingin mengatakan bahwa formasinya adalah pemborosan energi. Dia tidak akan mengingat fakta bahwa dia menghancurkan sajadahnya. Kunci kuno misterius.
Saat si Suan melihat kuncinya, pupil matanya tiba-tiba melebar. Segera setelah itu dia sepertinya merasakan sesuatu dan menjulurkan telapak tangannya. Terlihat sebuah telapak tangan Yuan Power yang besar dilemparkan ke arah Lindong dengan ganas. Tidak perlu bagimu untuk mengirimkan pergi. Aku dengan baik hati menerima 1 juta pil nirvana ini. Lain kali, kau sebaiknya berhati-hati. Sehubungan dengan serangan si Suan, Lindong hanya tersenyum. Kemudian kunci kuno misterius meletus dengan cahaya menyilaukan yang menyelimuti tubuh Lindong. Tidak lama setelah itu, Lindong dengan aneh menghilang dari langit. Telapak tangan besar itu hanya mengenai udara. Saat si Suan melihat ke udara kosong, wajahnya menjadi sangat pucat. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.